Shalom anak-anak, sukacita karena hari ini kita bisa beribadah kembali. Anak-anak, sekalipun ibadah di rumah, ayo kita mau persiapkan hati kita dengan saat teduh, berdoa di dalam hati. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur kami bisa kembali lagi beribadah. Hari ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau melakukannya. Membuka hati kami untuk Tuhan Yesus, dan minta Tuhan Yesus terus memimpin, mengarahkan hidup kami. Berkati Ibu Lili akan bercerita untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami antusias untuk mendengar cerita. Haleluya, amin. Cerita untuk hari ini, Ibu Lili ambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 tentang anak bungsu yang hilang. Anak-anak, cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mengajar. Jadi supaya orang-orang memahami, paham apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berikan perumpamaan atau contoh. Tuhan Yesus mulai cerita tentang seorang bapak yang punya 2 anak laki-laki. Ada anak yang pertama, anak sulung, dan anak yang terakhir, anak bungsu. Nah, suatu hari, anak bungsu ini dia meminta semua hartanya. Padahal biasanya kalau orang tuanya meninggal ya nak ya, baru dikasih warisan. Ini dia masih hidup, dia sudah minta warisan dari ayahnya. Apa? Sekarang kasih hak saya. Sekarang kasih bagian saya, uang saya. Dia mau uang itu dan dia akan pakai uang itu untuk berfoya-foya, pergi ke negeri yang jauh sekali. Nah, papanya ini baik sekali. Karena diminta, akhirnya papanya berikan. Dikasih ini hak sebagai anak bungsu. Ini bagian anak bungsu. Setelah dia dapatkan, dia pergi. Tidak dikasih tahu di Alkitab dia pergi ke daerah mana, tetapi dibilang negeri yang jauh sekali. Jadi jauh dari tempat tinggalnya. Uangnya itu dipakai untuk senang-senang. Dengan teman-temannya, bisa makan yang enak, belanja-belanja, bisa joget-joget. Pokoknya uangnya dipakai untuk semua keperluannya. Nah, kalau banyak uang pasti banyak teman. Nah, dia senang, aduh, senang sekali punya banyak teman. Senang sekali bisa beli apa yang dia mau. Senang sekali dia bisa makan apa saja. Dia tidak ingat lagi dengan rumahnya. Dia tidak ingat lagi dengan papanya di rumah. Nah,
anak-anak karena uangnya dipakai untuk makan, untuk belanja, untuk jalan-jalan, untuk traktir teman-teman, akhirnya habis uangnya. Setelah habis, kawan-kawannya itu pergi meninggalkan dia, jadi tinggal dia sendiri. Pokoknya dia panggil kawannya mau datang, mereka nggak mau berteman lagi. Jadi dia sedih, aduh ternyata mereka berteman sama aku kalau aku punya uang. Kalau nggak punya uang lagi, mereka semua pergi. Akhirnya dia sedih, nak. Tetapi dia pikir lagi, aduh, saya harus makan setiap hari supaya bisa bertahan hidup. Berarti saya harus cari pekerjaan. Jadi dia cari pekerjaan. Nah, akhirnya dia dapat pekerjaan kasih makan babi. Jadi dia kasih makan babi. Selesai dulu tugasnya baru dibayar. Tapi dia sudah lapar. Aduh, akhirnya dia pengen makan babi itu supaya dia bisa tahan lapar. Nah, anak-anak, kita susah sekalipun tidak ada ya, nak ya. Kita makan makanan ternak, pasti tidak ada. Kita masih bisa makan yang sehat, makan yang enak. Tapi anak bungsu ini tidak, nah dia tidak punya uang sama sekali. Nah, waktu dia kasih makan babi, nak, dia pikir-pikir lagi. Aduh, mau makan, tapi kan ini makanan ternak. Nah, akhirnya dia teringat sama papanya. Di rumah papaku banyak makanan. Di rumah papaku boleh makan sampai kenyang sesuka hati. Tidak dilarang-larang. Tidak harus bekerja keras seperti ini. Tidak perlu kasih makan babi, aku bisa makan yang enak, bisa istirahat. Di sini mati kelaparan. Jadi dulu waktu dia pergi badannya itu berisi, sehat. Sekarang makin hari makin kurus, kotor badannya. Akhirnya dia pikir-pikir, harus pulang ke rumah papa. Kalau begini terus, nanti bisa kelaparan terus. Nanti bisa tambah kurus terus. Aku harus pulang ke rumah papa dan minta ampun. Betul, nah, anak bungsu ini akhirnya dia pokoknya bertekad harus pulang ke rumahnya. Dia pulang, nah, dia masih ingat ya alamat rumahnya. Dia pulang, dia jalan. Pasti dalam hati, aduh, papanya marah nggak ya? Papanya pukulin dia nggak ya? Aduh, gimana ya nanti ya? Tapi nak, waktu dia masih jauh, papanya ini sudah lihat dia. Sudah lihat, papanya kenal loh nak. Sekalipun dia sudah kurus, pakaiannya compang-camping, kotor, papanya masih kenal. Papanya lihat dari jauh dan papanya sedih melihat kondisinya. Nah, papanya nak berlari. Papanya lari cepat. Terus papanya peluk dia. Papanya kasih baju yang bagus. Papanya kasih cincin. Papanya kasih sepatu yang bagus untuk anak bungsu ini. Ya sedih nak. Pikir papa akan marah. Pikir papa tidak terima. Ternyata papa mengasihiku. Papa menerimaku. Kemudian papanya kasih tahu ke orang banyak. Anakku sudah pulang. Ayo kita buat pesta. Kita buat pesta. Kita akan makan enak hari ini. Kita akan senang-senang karena anaknya sudah pulang kembali. Selesai Tuhan Yesus cerita kepada orang banyak tanya Tuhan Yesus, artinya apa ya cerita tadi? Nah, arti cerita tadi bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus menunggu anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Siapa saja datang, Tuhan Yesus akan menerima. Sekalipun anak-anak bilang, Tuhan Yesus, saya suka berbohong, saya suka mencuri, saya suka melawan orang tua, saya suka menyontek Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi anak-anak dan selalu setia setiap hari menunggu anak-anak.
Duh, mana ya Gio? Mana ya anakku Reina? Mana ya anakku Rahel? Anakku Jordan? Anakku Kaigan? Anakku Jesslyn? Ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau datang kepada Tuhan Yesus akan mengampuni. Tuhan Yesus tidak ingat-ingat lagi, hei, Jesslyn pernah berbohong. 1, 2, Jesslyn pernah mencuri. 3, ini contoh ya nak ya. Jesslyn pernah menyontek saat mengerjakan tugas. Tidak, nah. Tuhan Yesus menerima anak-anak dan mengampuni kesalahan anak-anak. Tuhan Yesus tidak akan ingat-ingat lagi. Karena Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu nak, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ya, kita bertobat, Tuhan Yesus mengampuni, akan ada sukacita di surga. Karena ada yang datang kepada Tuhan, karena ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun mau anak-anak saat ini yang sudah mendengarkan cerita tadi melakukan hal yang sama. Ayo kita belajar seperti anak bungsu, datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun, Tuhan Yesus mengampuni anak-anak. Sebesar apapun kesalahan anak-anak. Dan ingatlah ada sukacita di sorga kalau anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti pujian tadi ya, Tuhan Yesus sekarang memanggil anak-anak, ayo pulang anakku. Ayo anakku Chelsea pulang. Ayo anakku Keanu. Ayo anakku Jovita pulang. Tuhan Yesus rindu sekali dengan anak-anak. Tuhan Yesus ingin memeluk anak-anak. Tuhan Yesus ingin menyambut anak-anak. Ayo Maureen datang kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini Ibu Lili akan berdoa untuk anak-anak semua lipat tangan, tutup mata. Ibu kasih waktu 1 menit anak-anak berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus melihat anak-anak dan Tuhan Yesus mendengarkan doa anak-anak. Tuhan Yesus melalui cerita tadi kami tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Kadang Tuhan Yesus kami seperti anak bungsu itu. Kami sudah pergi jauh meninggalkan Tuhan. Saat ini kami tahu Tuhan Yesus menantikan kami dan kami mau untuk datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Kami mau datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat kami Tuhan. Terus memimpin, menyertai hidup kami Tuhan, agar kami tumbuh semakin hari mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan mendengarkan doa anak-anakku Tuhan, dan aku percaya Tuhan akan menolong mereka yang masih kecil ini Tuhan Yesus untuk memahami dan mereka bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi berkat untuk keluarga mereka. Melalui anak-anak ini keluarga mereka dimenangkan, keluarga mereka datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, berkat Tuhan melimpah untuk keluarga kami. Berkati juga untuk sekolah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengarkan video ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan bekerja dalam diri kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih anak-anak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ini hari terakhir kita beribadah ya nak ya, karena nanti minggu depannya kita akan merayakan Natal.